Bapak Ibu, selamat berjumpa lagi ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih hari ini kami ingin memulai seluruh perjalanan hidup kami dengan mendengarkan suara Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 14 dan ayat 15. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu. Dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu, aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi, jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya. Bapak Ibu, untuk 2 ayat ini, saya mendapatkan 3 pelajaran. Nah, Bapak Ibu, pelajaran pertama. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus ini salah satu nafasnya adalah semacam surat klarifikasi, ya. Surat yang mau menjelaskan hal-hal yang dipandang salah dari jemaat tentang Rasul Paulus. Nah, untuk 2 ayat ini, yang pertama adalah Rasul Paulus mau menyampaikan kepada umat Tuhan bahwa Rasul Paulus itu sebetulnya ada beberapa kali ingin mengunjungi mereka. Di sini dikatakan, sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu. Paulus ingin mengunjungi jemaat, mendatangi, dan Paulus mengatakan bahwa ketika dia mengunjungi jemaat, dia tidak akan membebani jemaat. Dia tidak akan menyusahkan jemaat. Dia mengatakan, aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Jadi, Rasul Paulus mengatakan bahwa dia tidak akan menyusahkan jemaat kalau dia datang mengunjungi jemaat. Karena itu dia mengatakan, sebab bukan hartamu yang kucari. Dan memang Rasul Paulus kita tahu, sekalipun dia melakukan penginjilan, tetapi dia bekerja sendiri untuk menghidupi dirinya sebagai tukang penjual kemah, ya. Dan dia mengatakan begini, kalau Rasul Paulus itu pergi ke jemaat, itu bukan untuk mencari keuntungan buat dirinya sendiri. Tetapi dia ingin mengatakan bahwa yang menjadi target dia itu adalah jemaat. Jadi target pemberitaan firman, target keselamatan itu diberitakan kepada umat, itu bukan untuk harta umat, untuk mau mengambil harta umat dan hal-hal lain dari yang ada pada umat. Tetapi yang diinginkan itu adalah diri umat itu sendiri. Kamu manusianya yang menjadi target pemberitaan Injil. Artinya yang Tuhan mau itu adalah yang melalui apa yang disampaikan Rasul Paulus ini bisa kita tafsirkan bahwa yang menjadi target itu dari Tuhan itu bukan harta dan sebagainya dari umat, tetapi umat itu sendiri, manusianya yang menjadi target, yang Tuhan ingin untuk datang kepada Tuhan, yang Tuhan ingin untuk merespon keselamatan dari Tuhan, yang Tuhan ingin untuk melanjutkan karya-karya keselamatan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan itu. Jadi artinya begini, kita nggak bisa hanya mengirim persembahan kita nggak bisa hanya mengirim makanan kita atau hal-hal kita. Tapi yang Tuhan inginkan tuh diri kita sendiri, yang hadir bagi Tuhan dan yang dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, karena itu persembahan-persembahan kita di gereja, kebaktian-kebaktian kita di GKI itu Bapak Ibu, ketika persembahan itu tuh ada prosesinya, ya. Setelah kolekte, kumpul uang, lalu kemudian kita maju untuk penatua itu maju ke depan untuk apa? Untuk mempersembahkan uang itu, tapi sebetulnya itu simbol dari persembahan diri kita. Kita mau mempersembahkan diri kita, karena memang targetnya adalah diri kita dari Tuhan. Nah, yang berikutnya Rasul Paulus ini mengatakan begini, dia itu sebagai orang tua dan umat sebagai anak-anak. Orang tua itu kerjanya mengumpulkan untuk anak-anak, mengumpulkan harta mengumpulkan banyak, ya, mengumpulkan harta untuk anak-anaknya. Hasil keringat orang tua diberikan untuk anak. Bukan anak mengumpulkan harta untuk orang tua. Kata Rasul Paulus, enggak, orang tua lah yang memberi. Jadi Rasul Paulus mengatakan dia sebagai penginjil, ya,
Itu dia itu bekerja segiat-giatnya itu untuk umat. Jadi dia ingin mengatakan bahwa betapa dia mencintai umat dan dia bekerja untuk kepentingan umat. Nah, Rasul Paulus ini kan meneladani Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus bekerja dan mengorbankan diri untuk manusia, untuk umat. Maka di ayat yang ke-15 Rasul Paulus mengatakan, karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi Paulus itu mengatakan kepada umat, dia meniru perilaku Tuhan Yesus, dia meneladani Tuhan Yesus, mempersembahkan diri untuk kebaikan umat. Itu pelajaran yang kedua. Dan pelajaran yang ketiga, ia mengatakan, jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masa kan aku semakin kurang dikasihi? Artinya Paulus mengatakan begini, dia akan mengasihi umat. Sebetulnya gini Bapak Ibu, memberi kasih dapat kasih. Memberi kasih dapat balas kasih. Nah, orang yang memberikan diri masa sih makin hari kasih sayang kepadanya berkurang. Orang yang begitu berjuang untuk hidup orang lain, masa sih kasih sayang kepada dia makin hari makin berkurang. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kasih sayang Tuhan Yesus sampai dia menyerahkan dirinya. Bukannya sebetulnya sejalan dengan itu adalah kasih sayang kepada Tuhan Yesus juga semakin hari semakin tinggi. Jadi Bapak Ibu Saudara di sini mau mengajarkan kepada kita pelajaran yang ketiga bahwa Tuhan sudah melakukan banyak hal buat kita yang merupakan ekspresi dari cintanya kepada kita. Maka mestinya Tuhan mendapat balasan cinta dari kita. Nah, balasan cinta tuh, ekspresi cinta itu macam-macam ya Bapak Ibu ya. Bisa berupa kesetiaan kita di dalam beribadah, kesetiaan kita di dalam melaksanakan firman Tuhan, kesetiaan kita di dalam berbuat baik kepada sesama. Itu semua merupakan ekspresi dari kita membalas cinta kepada Tuhan. Nah, kiranya Bapak Ibu kita sadari benar bahwa yang menjadi target pemberitaan Injil, pelayanan Tuhan Yesus adalah diri kita, persembahan diri kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih yang Engkau pandang dan yang Engkau angkat setinggi-tingginya itu adalah diri kami, manusia. Oleh karena itu Tuhan rela mengorbankan diri Tuhan, mempersembahkan diri Tuhan untuk keselamatan kami. Karena Tuhan memandang kami manusia ini begitu penting, setiap kami. Kamilah yang menjadi target cinta kasih Tuhan, kamilah yang menjadi target keselamatan Tuhan, kamilah yang menjadi target dari pengorbanan Tuhan. Kiranya kami menyadari itu dan kami tahu diri bagaimana apa yang harus kami kerjakan sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.